Saya ke Bang Daulay dulu ya. Bang Daulay bagaimana? Apakah masih ada yang ambigu sebetulnya putusan MK itu? Jadi begini, ini kan sebelum dirumuskan secara bersama-sama, Hmm. ini tafsirnya akhirnya jadi tafsir yang sangat parsial juga. Ya, Hmm. katakanlah misalnya nanti kalau apa namanya P3 ingin membuat nanti sistemnya begini, kemudian nanti Nasdem begini. Ini aja Nasdem sudah katakan ya tidak setuju kan kemarin. Ini menurut dia ini nggak mungkin begini sistemnya, kan harus ada pembatasan, misalnya seperti itu. Kemudian yang lainnya begitu. Nah, kalau belum ada pembicaraan lintas fraksi, lintas partai, kemudian belum ada juga pembicaraan dengan akademisi dan juga katakanlah para pemerhati pemilu, ini saya kira ini belum bisa kita finalisasi seperti itu. Ada banyak hal yang harus Hmm. dilakukan juga ya terkait dengan putusan MK ini. Nah, tapi memang catatan yang paling penting tadi itu, ini tadi putusannya sudah final. Jadi kalau sudah punya putusannya final ya jangan disebut lagi ya udahlah 10% lah batasnya, 8% lah, berarti kan nggak final dia jadinya juga tuh. Nah Ya. kalau sudah final berarti ya Itu sudah. pendapat, Putusan itu bro. lah, ya iya pendapat kan sama, saya juga berpendapat nih. Ya kan? Jadi pendapat saya mengatakan ya kalau sudah final jangan lagi digeser ke mana, tapi yang perlu kita kerjakan itu justru bagaimana merumuskan apa yang akan kita lakukan untuk menyeleksi calon-calon pemimpin nasional begitu. Nah, ini yang saya kira tidak mudah dilakukan karena tadi pikiran-pikiran ini masih banyak berserak. Ya, untuk pengamat saja orang-orang seperti Prof Burhan ini kan banyak di Indonesia. Jadi itu saja perkiraan saya mungkin antara satu dengan yang lainnya itu masih ada yang tidak sama pikirannya dan pendapatnya. Nanti mereka-mereka ini kita minta, kita undang, kita datangkan, ya minta ya kasih paper lah ya, kertas kerja apa yang kira-kira menurut mereka paling penting untuk memperbaiki sistem politik yang ada di Indonesia. Sebab begini, memang pertarungan-pertarungan politik yang ada di Indonesia selama ini harus diakui sangat melelahkan dan juga tentu menghabiskan energi dan juga logistik yang tidak sedikit gitu. Jadi karena itu ini harus kita apa namanya simplifikasi sedikit ya sehingga kita akan mendapatkan calon pemimpin yang paling baik dan terbaik gitu untuk Indonesia tanpa harus sekali lagi pertama tanpa harus menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara, tanpa harus menghabiskan uang yang banyak, tanpa harus menghabiskan waktu yang banyak juga, dan tanpa juga sebetulnya kalau saya dari kemarin malah justru para penyelenggara pemilu yang lama ini dan banyak gitu loh. Mereka bekerja sampai 5 tahun, jumlahnya banyak sekali di seluruh Indonesia, dan mereka harus digaji tiap bulan, kemudian ada BIMTEK, ada macam-macam itu. Dan itu melelahkan juga gitu menghadapi mereka ini. Terutama teman-teman kita yang di Komisi 2 yang setiap waktu berurusan dengan mereka. Nah ini Ya. semua bagian dari pekerjaan rumah yang besar. Memang agak aneh ya di Indonesia kita ini ya, itu demokrasi kita ini nggak pernah selesai. Jadi sebentar-sebentar berubah, ini bentar lagi ini berubah, ini ganti yang itu, ganti lagi yang gini, ini kurang pas dan seterusnya. Ini mestinya ke depan kalau kita memang sama-sama sudah duduk, ya kita ingin pembicaranya tuh inilah yang paling baik, yang paling terbaik, yang diterima oleh semua pihak dan masuk akal gitu, baik dari sisi akademis, filosofis, yuridis misalnya seperti itu, dan itu diterima oleh semua pihak dan itu kita tidak lagi berpikir tentang cara dan mekanisme apa namanya regenerasi kepemimpinan di Indonesia, tetapi justru yang kita pikirkan adalah siapa yang akan dipilih untuk katakanlah memimpin kita dalam rangka mencapai cita-cita yang sama-sama kita idamkan ya, sebagai warga negara Indonesia begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.